Ya, hari ini kita akan mengidentifikasi nyamuk Anopheles. Ya, ya. Jadi nyamuk Anopheles ini sama dengan nyamuk lainnya bahwa stadium hidupnya tergolong lengkap karena memiliki stadium telur, kemudian larva atau di kehidupan sehari-hari orang awam menyebutnya jentik. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah pupa, kemudian yang keempat adalah imago atau nyamuk dewasa. Ya, yang pertama adalah stadium telur. Jadi stadium telur Anopheles ini yang kita lihat ini ya. Jadi warnanya coklat atau kehitaman, kemudian berbentuk seperti perahu ya. Kemudian salah satu ujungnya lancip. Lalu yang paling penting adalah sisi tengah ya. Jadi sisi lateralnya ini terdapat alat pelampung ya untuk fungsinya nanti untuk bisa mengapung di air. Nah, telur dari Anopheles ini adalah diletakkan satu persatu di permukaan air. Ya, ini adalah ilustrasi gambar dari telur Anopheles ya. Jadi di bagian sisi lateralnya ini terdapat alat pelampung. Berikutnya adalah yang kedua stadium larva ya. Jadi stadium larva ini sama dengan larva genus yang lain. Jadi lengkap ada tiga struktur utama mulai dari kepala, kemudian ada dada atau toraks, kemudian ada abdomen atau perut. Tapi yang paling membedakan ciri khasnya yang perlu kita amati dibandingkan dengan genus yang lain adalah pada larva genus Anopheles itu tidak memiliki sipon. Nah, ini adalah gambar dari larva Anopheles ya yang lebih detail. Jadi kita akan memperhatikan jadi terutama pada abdomen. Jadi pada abdomen ini karena tadi dikatakan bahwa tidak memiliki sipon, maka sipon ini nantinya akan digantikan oleh dua lubang pernafasan kecil berbentuk bulat ini yang ditunjuk oleh tanda panah merah. Jadi ada dua lubang pernafasan kecil berbentuk bulat yang dinamakan spirakel. Ya. Nah, kemudian lalu juga ada di samping di abdomen ini dari abdomen 1 sampai ke 7 itu ada sepasang bulu kipas ya. Palmate hair, kemudian yang mengembang seperti kipas, kemudian pada bagian tengah itu terdapat utar-utar atau tergar plate. Ya, ini adalah ciri karakteristik dari larva Anopheles. Ya, ini adalah gambar yang lebih detail, lebih jelas secara besar ya. Jadi ini adalah tegar plate, ya. Kemudian ini adalah palmat hair yang berbentuk seperti kipas. Kemudian ini ada dua lubang spirakel. Nah, ini adalah fotonya. Jadi ini kita akan bisa melihat ya. Ini yang tadi disampaikan sepanjang eh, abdomen ya. Jadi abdomen 1 sampai ke 7 ini kita melihat ada palmate hair ya yang mengembang seperti bentuk kipas baik di kiri maupun di kanan. Kemudian yang di tengah-tengah ini adalah utar-utar atau tergar plate. Jadi ini adalah lempeng tebal ya di bagian dorsal. Dan yang ketiga adalah stadium pupa. Jadi stadium pupa ini sama dengan genus nyamuk lainnya ya. Jadi berbentuk seperti huruf koma di mana kepala dan torak ini bergabung menyatu menjadi cepalotorak. Kemudian ada abdomen ya, abdomennya melengkung. Nah, pada cepalotorak ini terdapat sepasang tabung pernafasan atau respiratory trumpet. Nah, ini pendek, kemudian ujungnya terbuka lebar ya. Lalu ada palmate hair, kemudian setelah itu pada posterior dari abdomen itu terdapat sepasang dayung atau padel. Nah, yang stadium terakhir yaitu adalah stadium dewasa atau imago. Jadi kalau kita lihat ini adalah proboscis, kemudian setelah itu di samping proboscis kiri dan kanan ini adalah palpus ya. Kemudian setelah itu adalah antena. Nah, untuk membedakannya antara jantan dengan betina ya. Jadi kalau
sama. Jadi kalau pada antena, jadi kalau antenanya berbulu pendek dan jarang ya, atau pilose ini adalah punya betina. Sedangkan kalau antena ini berbulu panjang dan lebat atau plumose ya, ini adalah punya jantan. Nah, ini membedakan antara betina dengan jantan. Nah, tapi untuk membedakan antara kelompok Anopelin dan Sulicinae itu kita lihat dari palpus ya. Kalau pada nyamuk Sulicinae seperti Aedes, seperti Culex gitu. Nah, untuk pada betina itu palpusnya pendek. Nah, tapi pada Anopheles ya, kelompok Anopelin ini palpusnya panjang ya, hampir sama panjang dengan proboscis ya. Tapi untuk jantan ini ada perbedaan, memang palpusnya sama panjang dengan proboscis, tetapi di bagian ujung atau apexnya ini membesar seperti bentuk gada ya. Ini membesar ujungnya. Ya, ini adalah gambar perbandingan ya antara kepala dari Anopheles jantan dengan kepala dari Culicinae yang mana diwakili oleh Culex ya gini. Jadi kita bisa melihat ujungnya ada perbedaan. Ujung dari palpus pada Culex seperti Aedes, Culicinae ya, ini tidak mengalami pembesaran. Tapi kalau palpus dari nyamuk Anopheles jantan ini membesar seperti gada. Ya, ini adalah gambar keseluruhan. Ini kita lihat ternyata palpusnya gemuk ya. Gemuk seperti gada ini adalah nyamuk Anopheles. Ya, ini masih sama. Ini kumpulan dari gambar dari nyamuk Anopheles jantan ya, di mana ujung palpusnya membesar. Ini. Ini adalah nyamuk betina Anopheles ya. Jadi hati-hati karena palpusnya panjang ya dengan proboscis. Ini adalah sayap ya. Jadi sayap pada nyamuk Anopheles di mana tepi anterior sayap ya antara costa dengan subcosta ini terdapat pita berselang-seling hitam putih ya, bercak terang gelap. Ini adalah ciri khas dari nyamuk Anopheles ya pada costa dan subcosta apa ya pada tepi anteriornya sayap. Ya, ini adalah posisi untuk membedakan apakah ini kelompok Anopelin atau kelompok nyamuk Kulikine. Jadi pada saat nyamuk istirahat atau mengisap darah, nyamuk Anopheles ini membentuk sudut 45 sampai 60 derajat dari permukaan, kemudian badannya ini lurus ya, sejajar, lurus. Sedangkan pada nyamuk Kulikine ini membentuk seperti bentukan segitiga ya, siku untuk. Ya, demikian identifikasi kita terhadap nyamuk Anopheles. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat.